Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, ada lagu rohani yang berjudul Ku Tak Akan Menyerah, yang di akhir lagunya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Inilah yang menjadi keyakinan iman kita, bahwa Tuhan punya rencana indah atas hidup kita. Mari kita baca bersama dalam Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Konteks Yesaya 55 ayat 8-9 adalah nubuatan tentang pemulihan umat Tuhan, yaitu bangsa Israel setelah mengalami pembuangan. Ayat ini menjelaskan bahwa rencana Tuhan indah atas mereka yang mau meresponi panggilannya. Apa yang kita pelajari tentang rencana Tuhan? Yang pertama, Tuhan memiliki rencana tersendiri atas hidup kita. Dalam ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Kata rancangan dan jalan dalam ayat ini memiliki gagasan yang sama, yaitu rencana. Sebab ayat ini menjelaskan gagasan yang sama. Ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan memiliki rencana tersendiri atas hidup kita, yang seringkali berbeda jauh dengan apa yang sudah kita rencanakan. Dari kebenaran ayat di atas, kita diingatkan, jangan berpikir bahwa rencana kita yang terhebat. Seringkali hidup kita dikacaukan oleh diri kita sendiri dengan rencana-rencana yang tidak matang. Jangan memaksa rencana kita kepada Tuhan, sebab Tuhan tahu keseluruhan hidup kita dari awal hingga akhir, sedangkan kita hanya tahu sepotong demi sepotong saja. Jelas rencana Tuhan yang terbaik, karena Ia Maha Tahu. Justru kita harus meminta tuntunannya, agar rencana yang kita rencanakan sesuai dengan rencananya. Di awal tahun saat kita membuat resolusi rencana kita setahun ke depan, pastikan kita minta kepada Tuhan melalui doa kita. Tuhan, bawalah aku dalam rencanamu yang indah untuk kemuliaan-Mu saja. Yang kedua, Tuhan memiliki rencana yang sulit dimengerti. Dalam ayat yang 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Rencana Tuhan dan rencana manusia diumpamakan seperti jarak langit dan bumi. Setingginya langit dari bumi menjelaskan jarak yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Artinya, pikiran manusia terbatas untuk mengerti rencana Tuhan. Dari kebenaran yang terdapat dalam ayat ini, kita semua diingatkan bahwa yang pertama, apa yang Tuhan rencanakan sering di luar dugaan kita. Kita pasti pernah mengalami bahwa di masa lampau kita pernah merencanakan atau mencita-citakan sesuatu. Tetapi yang terjadi saat ini berbeda jauh dari apa yang sudah direncanakan. Dalam Amsal 20 ayat 24 dikatakan, langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Rencana Tuhan memang sulit dimengerti dengan pikiran, tetapi bisa diterima dengan iman dan keyakinan. Kita harus mengimani dan mengamini bahwa rancangan Tuhan semata-mata adalah kebaikan. Dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita tidak boleh pasif, tetapi justru bersemangat menjalankan aktivitas setelah menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Rancangan Tuhan tidak mungkin gagal, tetapi kita juga tidak boleh pasif. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan.
dalam apapun pekerjaan dan pelayanan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika saya berumur 14 tahun, saya mengikuti pelajaran Alkitab singkat, yang di sesi terakhirnya pendeta yang mengajar akan memberikan ayat emas yang berbeda-beda sebagai hadiah. Yesaya 55 ayat 8-9 menjadi ayat emas yang saya dapatkan. Pada saat itu saya tidak mengerti apa yang Tuhan mau akan ayat ini dalam hidup saya. 30 tahun kemudian baru saya menyadari semua yang saya rencanakan dan pikirkan untuk hidup saya berubah dengan sendirinya. Tuhan terus mengiring hidup saya kepada rancangannya, yaitu untuk melayani Tuhan. Semua tidak mudah bagi saya. Tetapi ketika saya mau menyerahkan hidup saya untuk Tuhan pimpin, Tuhan menyertai setiap langkah saya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Tuhan punya rencana bagi hidup kita. Jangan takut menjalani hari-hari ke depan. Mintalah kepada Tuhan agar kita tetap taat dalam rencananya. Amin. Tetap bersyukur dan bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.